Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wasyalikin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif antara kitab Syekh Hamid bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa khususan ila syekh lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa minha, ya, dan di antara hak-hak sesama muslim, ya, ini tinggal beberapa bagian. An-nasihatu, ya, bermula nasihat likulli muslimin, bagi tiap-tiap muslim. Jadi di antara hak-hak sesama muslim yaitu memberikan nasihat kepada tiap-tiap muslim. Wal juhdu, dan bersungguh-sungguh atau berusaha semaksimal mungkin fi idkhalis sururi, dalam memasukkan kesenangan kepada saudara muslim. Idkhalis surur, jadi menyenangkan, ya, berusaha untuk membuat saudara sesama muslim itu nyaman, enjoy, dan merasa senang. Itu ala qalbihi, atas hatinya. Nah, ini nasihat yang cukup penting sekali, ya. Kita hidup di dunia modern, mungkin model nasihat, ya, sudah berpindah metode dan caranya. Ya, kalau zaman dulu orang memberikan nasihat itu dengan cara pitutur, ya, mendengarkan, ya, pengajian dari seorang guru. Di zaman modern ini media untuk memberikan nasihat likulli muslimin itu cukup berkembang pesat itu. Ya, salah satunya adalah melalui media sosial, di mana media sosial ini bisa diakses oleh siapapun. Maka kalau kita gunakan untuk menyampaikan nasihat-nasihat kebaikan kepada sesama muslim, tentu ini akan lebih bermanfaat. Gitu. Ya, kita bisa melihat bagaimana awal-awal, ya, munculnya medsos. Ya, masyarakat nampak gagap, ya. Jadi isu hoax, fitnah itu, ya, mengalir tiap hari. Sedangkan yang nasihat itu sangat jarang. Nah, kenapa orang yang memproduksi hoax, fitnah itu memiliki semangat? Lah, kita yang mau menyebarkan nasihat kok tidak memiliki semangat? Karena dunia medsos ini dunia yang, ya, lepas kontrol, siapapun boleh mengisi. Maka dengan pengajian-pengajian online yang berbasis pada kitab tasawuf ini menjadi sangat penting, ya,
karena bisa memberikan pencerahan-pencerahan bagaimana menghadapi situasi medsos di zaman sekarang ini. Sebab kalau kita tidak punya kontrol, sudah banyak korbannya, mereka membenci orang, memfitnah orang dengan suka-suka, akhirnya memiliki konsekuensi, ada tindakan hukum. Nah, setelah terkena persoalan hukum ini baru sadar. Nah, maka sebelum itu terjadi, kita harus menjadi pribadi yang bijak, dan kita bisa menggunakan, memanfaatkan media medsos ini untuk tadi an-nasihatu likulli muslimin, yaitu memberikan nasihat sesama muslim. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya nge-share, nge-share nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat yang bersumber dari ayat Al-Quran, yang bersumber dari hadis Nabi. Kalau mereka mendapat akan mudah menerima. Tapi di antara orang pasti ada yang menolak. Itu hal yang wajar. Bagi orang yang berdakwah, tugasnya hanya menyampaikan. Soal dia mau ikut atau tidak, itu bukan urusan kita. Begitu juga kita kalau ingin mendapatkan pahala melalui medsos, kita share pengajian-pengajian yang berbasis tasawuf, yang memiliki dasar Quran dan hadis, dan nasihatnya ini bisa menenteramkan hati dan jiwa, bukan yang memprovokasi, membakar emosi, apalagi ternyata argumen yang digunakan adalah argumen hoax misalkan. Karena itu mari kita gunakan untuk mengamalkan nasihat Imam Ghazali, an-nasihatu likulli muslimin. Yang kedua, wal juhdu fi idkhalis surur, ini juga penting. Kita bisa melakukan ini di dunia medsos, yaitu dengan memberikan kalimat-kalimat yang motivasi, yang menyenangkan. Sebab di dunia medsos ini kondisi psikologi seseorang itu berbeda-beda. Ada yang sangat gembira sekali, ada yang stres, ada yang biasa, ada yang macam-macam gitu. Maka ketika ada orang yang kondisi psikologinya sedang tidak baik, kemudian dia membaca sebuah nasihat dan nasihatnya itu mengena pada dirinya, ini termasuk bagian dari idkhalus surur. Oh iya ternyata masalah yang kuhadapi itu menurut makalah ini pasti ada solusinya. Jadi salah satu bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini untuk idkhalus surur ala qalbihi, yaitu memberikan pencerahan-pencerahan yang bisa diterima oleh saudara, teman, yang bisa menyenangkan hati. Dan ini sudah menjadi bagian dari ibadah dan memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tidak terasa. Justru amal yang ikhlas itu amal yang dilakukan secara tidak terasa dan merasa gitu. Malah kalau amal yang tidak ikhlas, yang ikhlas ini begitu, tidak merasa, itu bisa jadi itu ikhlas. Tapi kalau yang merasa saya beramal, muncul keakuan, itu bisa jadi amal yang tidak ikhlas. Dasar dari nasihat Imam Ghazali tadi dari mana? Memberikan nasihat kepada setiap muslim dan berupaya untuk menyenangkan hati saudara muslim, yaitu bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Al-mu'minu, bermula seorang mukmin, yuhibbu, itu mencintai siapa mukmin, lil mukmini, bagi mukmin yang lain, kama yuhibbu, sebagaimana dia mencintai siapa mukmin, linafsihi, bagi dirinya. Ya, jadi ini hadis yang sumbernya dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ya sangat populer sekali hadis ini. Al mukmin yuhibbu lil mukmin kama yuhibbu li nafsih. Hendaklah setiap mukmin mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Ini ajaran yang sangat fundamental ya dalam membangun humanisme, yaitu membangun kesetiakawanan, membangun persaudaraan. Sebab persaudaraan yang didasari dengan keikhlasan itu memiliki implikasi ya yang akan berbuah pada balasan yang ikhlas juga. Gitu. Jadi kalau kita bersahabat dengan teman yang tulus ikhlas, itu pasti ada dampak positif yang kita rasakan. Tapi sebaliknya kalau kita bersahabat dengan orang yang memiliki tujuan hanya sekedar sesaat ya, atau pragmatis, ini pasti bisa dirasakan juga. Ya, ini orang ketika temennya sedang sukses itu, wah 24 jam itu mendekat. Tapi ketika temennya sedang kesusahan, kesedihan, satu-satu menghindar. Lah, ini tidak diajarkan di dalam Islam. Kalau kita bersahabat, ya persahabatan yang didasari dengan keikhlasan lahir dan batin. Jadi al-mu'min yuhibbul mu'min kama yuhibbul nafsih. Kalau temannya pada saat dia bahagia, kita ikut merasakan. Begitu juga pada saat teman kita sedang sedih, paling tidak kehadiran kita itu bisa menghiburnya. Nah, ini bagian termasuk dari idkhalus surur. Gitu. Nah, ini yang banyak sekali ya di dunia zaman sekarang, orang berteman banyak didasari dengan pragmatisme tadi, kepentingan sesaat. Ketika kepentingannya sudah tidak ada, ya sudah ditinggalin. Apalagi ya temannya ini dalam keadaan kondisi tidak membaik. Nah, ini nggak boleh. Di dalam Islam tidak diajarkan dalam bersahabat dengan cara yang pragmatis seperti itu. Harus didasari dengan ketulusan sehingga muncul tadi merasakan bagaimana kesusahan teman, kita juga bisa merasakan. Ini akan kita rasakan bagaimana melihat sahabat yang tulus, ya ikhlas di dalam membangun persahabatan itu. Nah, ini sesungguhnya ajaran Islam itu seperti ini. Gitu. Nah, ini kalau diamalkan ya niscaya akan terasa indah dalam bersahabat itu. Ya, bukan yang pragmatis itu ya. Kalau pragmatis jelas Nabi tidak mengajarkan. Ya, pragmatis itu ya dia hanya pura-pura baik saat dia butuh, tapi ketika sudah tidak ada kepentingan, ya dia akan meninggalkan kita. Lah, ini bisa menjadi cermin kita. Apakah kita dalam bersahabat itu ya seperti orang yang pragmatis atau orang yang tulus ikhlas. Ya, tulus ikhlas itu dalam kondisi apapun memiliki kesetiaan. Gitu. Waqala, dan dasarnya lagi adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu, tidak beriman ahadukum, ya di antara kamu, hatta yuhibba,
hingga dia mencintai li ahihi kepada saudaranya ma yuhibbu sebagaimana dia mencintai li nafsihi bagi dirinya. Jadi ini ajaran Nabi ini luar biasa ya, untuk membangun ukhuwah Islamnya gitu. Tidak beriman seseorang, jadi tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini. Ya. Ini. Wa qala Nabi, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum mir'atu ahihi fa idza ra'a fihi syai'an falyumithu anhu. Ya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu itu mir'atu ahihi, menjadi cermin saudaranya. Fa idza ra'a, maka ketika dia melihat fihi di dalamnya syai'an sesuatu, falyumithu anhu, maka dia akan ya menjauhkan anhu darinya. Jadi maksudnya ya, dalam bersahabat itu teman itu bisa menjadi mir'ah, cermin bagi diri kita. Contohnya begini, kalau kita dalam bersahabat ya, dalam kondisi yang sulit, tiba-tiba ada teman yang tulus ikhlas menolong kita. Nah, ini akan menjadi cermin kita suatu ketika. Ya, ada teman kita yang dalam posisi kesulitan, kita akan merasakan, oh iya ya, dulu saya pernah ditolong oleh dia, maka sebaliknya saya akan berusaha untuk menolongnya. Itu. Kalau falyumithu anhu ini memiliki makna lebih terbuka, ya, tidak sebatas menghindarkan orang tersebut dari batu atau membuang batu, tidak sebatas itu, tapi maknanya lebih luas ya, termasuk misalkan teman ini punya masalah, ya kita diajak curhat, ya dengerin, kemudian kalau kita bisa memberikan nasihat, ya berikan nasihat. Kalau teman ini punya masalah yang kita bisa bantu, ya bantulah. Tapi kalau kita tidak bisa bantu karena mungkin nilainya besar, ya doakanlah. Gitu. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi falyumithu anhu itu sama saja maksudnya memberikan solusi kepada sahabat yang sedang mengalami masalah. Nah, itu tergantung dari permasalahannya. Ya. Nah, kalau di sini diibaratkan imatatul adha itu kita jalan terus ada batu atau ada beling atau ada paku, nah, ini kalau dihindar kita buang ya, supaya teman kita terhindar, itu kan alangkah senangnya. Oh iya, nah, ketika batu itu kita sisihkan, kita buang, nah, ternyata dampaknya teman kita selamat. Nah, ini salah satu bagian dari upaya bagaimana kita merasakan persaudaraan yang lahir batin. Gitu. Ya, di tengah masyarakat ini ya, yang sering sekali terjadi itu ya, dalam berkawan atau berteman itu banyak dilatar belakangi ya faktor-faktor pragmatis itu seringkali seperti itu. Sekalipun ada yang tulus ikhlas ada. Nah, yang tulus ikhlas ini ila qalil, ya hanya sedikit. Tapi yang pragmatis cukup banyak. Nah, kita bisa melihat siapa sesungguhnya sahabat sejati.
yaitu pada saat kita dalam kondisi sulit, kondisi yang di bawah, tapi dia masih membangun hubungan yang baik. Ini sahabat yang hakiki, ya. Karena di tengah masyarakat ini itu macam-macam, ya. Ada teman yang nggak bisa makan, ya, dikatain. Bisa makan disuudonin. Ini seringkali terjadi seperti itu. Lah itu menurut saya pikiran-pikiran seperti itu, ya, itu jauh dari ajaran dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ajaran Imam Ghazali itu rujukannya adalah Quran hadis gitu loh. Kok gitu masih ada yang nyesatin Imam Ghazali, ini kan kebangetan. Jangan-jangan yang nyesatin ini nggak ngerti apa-apa. Jadi Imam Ghazali memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. Semua disiplin ilmu beliau kuasai. Ya, kok masih ada yang menyesatkan? Sementara yang menyesatkan ini hanya hafal satu hadis gitu. Dia sudah berani nyesatin sekaliber Imam Ghazali, kan nggak imbang gitu. Hafal satu hadis itu pun diulang-ulang itu saja yang dihafal. Itu. Dan berani menyalahkan para ulama-ulama besar, termasuk Imam Ghazali ini. Nah ini ya, model semacam ini di medsos itu banyak gitu. Maka dari itu kita harus bisa melihat, ya. Misalkan ada yang membuat status kalimat, nah, lihat siapa dia, apakah dia orang berilmu atau tidak, apakah dia hanya orang yang instan, artinya tidak punya keilmuan, basic keilmuan, tapi dia dibesarkan oleh media, ya itu pasti pendapatnya, argumentasinya tidak berbasis kepada kitab. Tapi kalau lihat dia santri, ya, dia memiliki pengalaman dan dia ya, hati-hati dalam berpendapat, itu ya, pasti kalau kita ikutin, ya kita akan lebih selamat, karena ya, orang yang kita ikutin dalam berpendapat tidak sembarangan. Itu walaupun dia bukan ustadz yang terkenal. Jangan sampai kita terpesona, itu ustadz terkenal. Oke, ustadz terkenal. Tapi dasar keilmuannya lemah. Yang paling sederhana baca Qur'annya berantakan lah. Belum ilmu alat nahu sorobnya. Belum ilmu-ilmu yang lainnya. Itu baru alat keilmuan yang lahiriah itu aja udah tidak memenuhi syarat. Nah ini publik harus bisa menilai. Oh berarti ini nggak bisa dibuat pegangan nih. Wong dia pendapatnya masih ngawur. Dia kaidah-kaidah dalam teori keagamaan aja masih ngarang, masih salah. Gimana pendapatnya ini mau benar? Jadi, kemungkinan untuk salah tinggi. Ya berbeda dengan ustadz yang dia tidak terkenal tapi pendapatnya punya argumentasi yang kokoh. Dasar ayatnya ada, Qur'annya ada, rujukan kitabnya ada, dan dia tidak mengeluarkan pendapat pribadi. Itulah ini lebih bisa dijadikan rujukan, ya, di dunia medsos ini. Ya, jangan sampai kita terpesona, oh itu ustadz terkenal. Lihat dulu argumentasinya, lihat dulu dasar keilmuannya. Kalau memang yang disampaikan berdasarkan ilmu, ayat, hadis, dan rujukan-rujukan kitab yang lain, yang nggak ada masalah. Tapi kalau pendapatnya itu berdasarkan kira-kira, berdasarkan akalnya, ya, sementara dia tidak punya basic keilmuan, nah itu tadi pendapatnya ini yang bisa menggelincirkan umat gitu. Karena ya sudah banyak kan kejadian di dunia medsos itu. Beberapa bulan yang lalu itu
ya ustadz-ustadz yang seperti ini kan muncul akhirnya terbanting sendiri ya oleh publik sebab dasar keilmuannya tidak kuat dan tidak kokoh gitu. Nah, ini maksudnya kita harus berpegang pada orang yang memiliki landasan keilmuan yang kokoh itu. Hadis selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qada hajatan li akhihi, ya. Man barang siapa qada yang memenuhi, siapa man hajatan sebuah hajat li akhihi kepada saudaranya, faka'annama seolah-olah ya khodama, yaitu berkhidmah atau mengabdikan ya siapa Allah umrohu pada umurnya. Jadi maksudnya barang siapa ya ketika dia dimintai tolong oleh teman walaupun sederhana saja, pinjam dong Kang ya 10.000 misalkan, 10.000 ini ya jelas digunakan untuk makan ya, kita jangan berpikir panjang ya, kalau hanya segitu dan atau 100.000 lah dan dia sangat butuh sekali dan tidak mengada-ngada ya, karena tipe orang itu memang ya berbeda-beda. Ada yang berani ketika dia terpepet, ada orang yang dia punya duit tapi tetap aja dia mau minjem. Nah ini bisa dilihat karakternya. Kalau lihat karakternya ini teman yang jujur, yang apa adanya, dia sampai menyampaikan perlu bantuan, bantulah ya, orang-orang yang ya, memiliki sifat seperti ini. Karena dia tidak akan bicara kalau tidak dalam kondisi kesulitan. Nah, ketika kita bisa menolong saudara yang seperti ini, itu seolah-olah Allah akan menjadikan umur kita itu ya, umur yang memiliki manfaat di jalan Allah. Jadi artinya umur kita itu umur yang penuh keberkahan. Karena kita bisa menolong saudara yang posisinya sedang sulit dan kita ada. Gitu. Nah ini penting. Kalau kita ada, bagaimana kalau kita tidak ada? Ya kalau tidak ada ya disampaikan saja kita tidak ada. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man aqarra aina mu'minin aqarallahu ainahu yaumal qiyamah. Ya. Man barang siapa aqarra yang menyenangkan aina mu'minin pandangan seorang mukmin, ya aqarallahu ainahu yaumal qiyamah, maka Allah akan membalas ya dengan memberikan pandangan yang indah pada hari kiamat nanti. Jadi ini masih sama dengan hadis sebelumnya ya, artinya kalau kita pernah menyenangkan saudara sampai teman kita itu saking senengnya ya, kan kelihatan orang temen kesulitan ditolong itu ekspresi wajahnya kan kelihatan seneng banget itu. Lah kalau kita bisa membuat teman sampai bisa hatinya berbunga-bunga, seneng banget seperti itu, ini balasan Allah yang akan membalas langsung, yaitu nanti di hari kiamat pada saat manusia harus mempertanggungjawabkan amalnya, saat manusia dalam penderitaan, maka orang-orang yang pernah menolong saudaranya, pernah menyenangkan hati saudaranya, itu akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keikhlasan ya. Jadi kalau menolong ya, lakukanlah dengan ikhlas. Jangan sampai menolong dengan catatan dipoto bareng dulu gitu ya. Kamu tak pinjemin ya. Kamu tak kasih beras ya.
dengan catatan foto dulu ya. Terus setelah difoto diposting gitu. Nah, ini bukan menyenangkan, ini mempermalukan teman, mencari keuntungan di atas penderitaan teman. Keuntungannya, oh ya dia mendapat puji, wah kamu baik bener ya, mau menolong temen ya. Tapi temennya yang ditolong merasa dipermalukan. Nah ini nggak etis cara seperti ini. Ya kalau kita menolong, tolonglah dengan dasar keikhlasan. Orang lain tidak perlu tahu, cukup diri kita yang tahu. Ya. Itu jangan sampai harus dibedakan ya. Boleh selfie, boleh posting apapun boleh, tapi pisahkan. Kalau kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang sosial, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah, kemudian kaitannya dengan ibadah yang harus disembunyikan, ya harus dijaga, disembunyikan. Itu. Sebab kalau ibadah ini yang wajib disembunyikan karena niatnya kita adalah ikhlas semata karena Allah, tapi terkadang diseret-seret oleh iblis, udah posting aja supaya orang biar tahu kalau kamu itu orang yang dermawan misalkan. Nah ini godaannya di sini ya. Jadi usahakan kalau kita menolong ya lakukanlah dengan cara ikhlas, tidak perlu orang lain tahu karena jaminannya Allah akan memberikan balasan di yaumil qiyamah nanti sebagaimana kegembiraan, kesenangan teman yang kita tolong. Ya kan? Di yaumul mahsyar semua orang menderita. Ya, penderitaan itu luar biasa. Ya, kalau tiba-tiba dalam kondisi menderita ada pertolongan, oh iya, orang ini dibalas oleh Allah karena hasil dari perbuatannya waktu di dunia. Itu. Maka ya sekalipun kita hidup di dunia modern harus dipilah ketika posting. Ini berkaitan ibadah, ini berkaitan dengan dakwah, ini berkaitan dengan sosial, ini berkaitan dengan kegiatan. Ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah mahdhoh atau ibadah sosial, tapi di situ ada muatan mahdhohnya harus didasari dengan keikhlasan, ya nggak perlu. Ya, gitu. Ini yang harus dipilah, jangan sampai semua lagi sholat di posting, lagi sholat malam, alhamdulillah ya Allah saya nikmat sekali sholat malam ini gitu. Ini rusak semua ini amal-amal kita. Jadi mari kita berbijak ya dalam bermedsos, kita pilah mana ya postingan yang bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Akan tetapi kalau berkaitan dengan ibadah yang urusannya adalah hamba dengan Allah, lakukan dengan cara sembunyi yang orang lain tidak tahu. Sebab itu kunci dari keikhlasan. Kalau kita terlintas ingin dilihat makhluk, ingin dipuji makhluk, itu setan sudah masuk membisiki kita. Nah, ini harus diwaspadai. Sebab ya, setan selalu hadir datang gitu, untuk membisikin kita ya supaya amal kita yang sudah ikhlas ini bisa menjadi kocar-kacir, bisa menjadi berantakan gitu. Nah, ini harus diwaspadai bahwa setan atau iblis itu ada di dalam diri kita dan selalu berupaya untuk menarik kita mengikuti kemauannya supaya kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, masa yang berjalan siapa man fi hajati ahihi, dalam memenuhi hajat saudaranya, saatan sebentar, min lailin dari waktu malam, au naharin atau siang, qadhaha dia memenuhinya, aulam yakdiha atau dia tidak memenuhinya, kana maka ada khairon itu lebih baik lahu syahroini dari iktikaf di dalam masjid selama 2 bulan. Ini
Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan dianggap sahih oleh Ibnu Abbas. Itu. Wa sahhahahu min hadisi Ibni Abbas. Ya. Jadi man masa fi hajati akhihi, barang siapa yang dia ikhlas berjalan memenuhi hajatnya saudaranya walaupun hanya sebentar, baik di waktu malam atau siang, ya. Contohnya beginilah, ada teman lagi punya masalah, ya, WA kita, tolong dong main kesini gitu, saya penting nih gitu. Nah, akhirnya teman ini datang beneran lah. Man masa ini dia berjalan untuk memenuhi undangan teman yang posisinya sedang kesedihan. Tiba-tiba setelah sampai rumahnya, ada apa gitu. Ini saya belum bayar kontrakan gitu. Apa kamu punya duit? Ini yang punya rumah sudah nagih-nagih gitu. Nah, teman ini dilalahnya punya duit di dompetnya, ya sudah ini aja pakai. Nah, maka orang-orang yang semacam ini, ya, qadhoha, maka apa yang dilakukan itu menjadi sebuah kebaikan tinimbang dia iktikaf selama 2 bulan di masjid. Jadi kualitas dia menolong teman, ya, hanya berjalan memenuhi panggilan teman, dan ternyata ketika sampai rumahnya, ya, pengen bantuan, mau bayar kontrakan nggak ada duit. Nah, kalau kita bisa memenuhi, ini khairun lahu min i'tikafin syahrain. Jadi artinya ibadah sosial terkait dengan membangun persaudaraan ini lebih penting daripada ibadah individual. Iktikaf di masjid individual, mengejar kesolehan pribadi. Tapi kalau kita ibadah sosial terkait pertemanan yang memang dia lagi susah, kita bisa membantu berbuat sesuatu. Ini yang istimewa di hadapan Allah SWT. Maka kualitas kita menolong di tengah masyarakat orang yang kesulitan dengan dia iktikaf yang mencari kesolehan individual, ternyata ini lebih baik dibandingkan orang iktikaf selama 2 bulan. Ini kan istimewa fadilahnya. Gitu. Nah, kan macam-macam. Gitu. Misalkan selain pinjam untuk kontrakan, pinjam untuk makan. Bro, punya duit nggak bro? Gitu. Berapa? Ya buat makan aja deh, 50.000 lah. Ada, dikasih. Nah, ini yang istimewa di hadapan Allah. Itu. Jadi ibadah-ibadah sosial yang refleks, ya, karena kita tersentuh hatinya, ini yang istimewa di hadapan Allah itu. Ya. Aulam yakdhiha. Kalau dia bisa memenuhi, ya, ini punya kebaikan. Bagaimana kalau pas temennya ngomong tadi, 2 contoh tadi, yang satu mau minjem untuk bayar kontrakan. Aduh maaf, Kang, saya lagi nggak ada duit, atau uangnya habis dipakai gitu. Menjawab jujur apa adanya, tidak mengada-ngada. Ini juga mendapatkan kebaikan yang sama. Gitu. Yang nggak boleh itu mengada-ngada. Dia sebenarnya punya duit, tapi pelitnya minta ampun. Nah, ini yang nggak akan mendapatkan kebaikan gitu. Dia jujur apa adanya, maaf kan, ada duit cuma tadi siang sudah kepake gitu. Yaudah saya pinjam buat makan deh. Bener, ini dompet saya kosong bener gitu. Jadi aulam yakdiya artinya tidak bisa memenuhi apa yang menjadi hajat teman. Itu kalau kita jujur menjawabnya apa adanya, itu memiliki kebaikan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah keistimewaan ibadah-ibadah sosial tapi memiliki nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jangan sampai kita egois mengejar kesolehan individual, mengabaikan kesalehan sosial. Waqala alaihi salam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salam, man barang siapa farroja, yang memberikan pertolongan, membukakan kesulitan, siapa man an mukminin, dari saudara mukmin mahmumin, yang sedang sedih, yang sedang galau, yang sedang ada masalah, au aana, atau dia menolong madluman, orang yang menjadi korban kedzaliman, ghafaro, maka mengampuni baginya ya salasan 3 wasab'ina, dan 70 kirotan itu. Jadi hadis ini ya maksudnya barang siapa yang bisa memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudaranya, ya karena saudaranya ini sedang dalam kondisi sedih, ya karena dalam kondisi sedang diuji oleh Allah, gitu. Atau kita menolong orang yang menjadi korban kedzaliman. Nah, contoh ada orang yang habis dicopet, tiba-tiba ya kalau dompetnya dicopet berarti kan orang ini tidak megang duit. Nah, kita berbaik hati, mau pulang kemana mas? Perlu ongkos berapa gitu. Ya ini namanya a'ana madluman, kita menolong kepada orang yang sedang dizalimi. Maka keistimewaan sikap ini diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang yang menolong ini akan diampuni selama 73 tahun. 73 ampunan, itu mahfiratan, ya. Ini kan luar biasa keistimewaan di sisi Allah. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Jadi ajaran-ajaran seperti ini ya, sangat relevan dipraktekkan dalam kehidupan modern seperti ini. Dan ini ya mencerahkan. Oh iya, selama ini kita nggak tahu, mungkin selama ini kita ya kurang ilmu gitu. Tapi setelah memahami keistimewaan menolong saudara atau teman, akhirnya kita menjadi orang yang sahok, yang dermawan. Ya, sebab tidak ada orang yang sahok itu terus bangkrut, itu nggak ada. Pasti akan diberikan balasan oleh Allah, ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Gitu. Hadis berikutnya, unsur tolonglah akhoka, saudaramu doliman, baik orang yang dolim, madluman, atau orang yang didolimi. Ya. Jadi tolonglah saudaramu yang berbuat dolim atau yang didolimi. Gimana ya menolong saudaramu yang berbuat dolim atau didolimi? Kalau yang didolimi jelas kita paham, ya, contohnya tadi. Ya, tapi bagaimana kalau menolong orang yang dolim? Nah ini, fakila kaifa yansuruhu doliman. Bagaimana Nabi cara menolong orang yang dolim? Kalau yang menolong orang yang madlum, jelas kita menolong. Dia kesusahan, kesedihan, sedih, ya kita bantu. Ini nolong orang yang sedang didolimi. Bagaimana orang yang dolim? Qala, Nabi menjawab, yamna'uhu minadzulmi, yaitu cegahlah saudaramu yang sedang mau berbuat dolim itu, ya, ditahan, dicegah, dikasih penjelasan, jangan, ini kan perbuatanmu ini merugikan orang, gitu. Ini yamna'uhu minadzulmi, ya, ini ajaran Nabi. Ini cara menolong
teman kita yang posisinya sedang dolim. Gitu. Jadi artinya ya jangan pernah berhenti memberikan masukan nasihat kepada teman sekiranya teman itu mungkin dalam kealpaan atau dalam kelalaian ya. Selama apa yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan ya insya Allah akan diterima dengan baik. Wa qala alaihi salam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salam, inna min ahambil a'mali, sesungguhnya bagian dari amal yang paling dicintai ilallahi kepada Allah, idhalus sururi, yaitu memberikan kesenangan ala qalbil mu'mini, atas hati orang mukmin itu. Jadi termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah adalah menyenangkan hati seorang mukmin ya, dengan cara apapun lah. Wa ayyufarrija anhu ghamman, atau dia memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh teman. Aw yaqdi anhu dainan, atau kita membayar hutangnya. Aw yut'imahu min ju'in, atau kita memberikan makan. Nah, ini semua termasuk amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus waqala Nabi, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hama mu'minan min munafikin ya'nituhu ba'asallahu ilaihi malakan yaumal qiyamah yahmi lahmahu min nari jahannam. Jadi barang siapa yang menjaga seorang mukmin dari sifat munafik ya, maka Allah akan mengutusnya seorang malaikat pada hari kiamat nanti yang akan menjaganya dari silatan api neraka. Gitu. Ini kita memberikan hama mukminan, yaitu menyelamatkan saudara kita mukmin dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Khoslatani, dua hal, laisa fawqahuma, tidak ada di atasnya lagi, syai'un, sesuatu, minasyari, dari keburukan. Jadi ada dua hal yang tidak ada lagi keburukan di atasnya lagi. Gitu. Apa itu? Asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Jadi nggak ada dosa di atas syirik, tidak ada. Ya. Yang pertama adalah asyirik billah. Yang kedua wadurul ibadillah, yaitu membuat madorot kepada hamba-hamba Allah. Gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan dua hal, yaitu syirik billah dan kita membuat madorot atau kerugian kepada saudara yang lain. Karena ini dua hal yang paling buruk ya, dilakukan oleh seorang mukmin. Wa khoslatani, dan dua hal laisa, tidak ada fawqahuma, di atasnya kedua, syai'un, sesuatu, minal birri, dari kebaikan ya. Kebalikannya, dua hal yang di atasnya tidak ada lain kecuali kebaikan, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah, wa naf'ul ibadillah, dan memberikan manfaat terhadap hamba-hamba Allah. Jadi artinya dua hal yang paling baik yang tidak ada di atasnya lagi, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, menjadi pribadi yang manfaat di tengah masyarakat. Menjadi pribadi manfaat yang di tengah masyarakat ini penting. Manfaatkan ilmu kita, manfaatkan kreasi kita, manfaatkan potensi kita, sehingga manfaat atau potensi yang ada di dalam diri kalau kita gali bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Ini sesuatu yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa naf'u li ibadillah adalah menjadi pribadi yang bermanfaat di tengah masyarakat. Ini sangat penting. Ya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, tapi ini memiliki impact, dampak positif di tengah masyarakat. Ini lebih istimewa daripada kita melakukan hal-hal yang merugikan. Ya. Hadis yang terakhir ya, man lah yahtam lil muslimin falaysa minhum. Man, barang siapa lam yahtam, yang tidak ada kepedulian
lil muslimin, bagi sesama muslim, falaisa, maka tidak ada minhum, dari mereka. Jadi ini hadis ini untuk menyatukan umat Islam, ya. Barang siapa yang tidak punya kepedulian terhadap sesama muslim, maka dia bukan dari bagian dari mereka. Ini artinya hendaklah kita sesama muslim, ya, apapun suku, apapun warna kulit, gitu ya, tapi kita memiliki dasar keimanan yang sama, keislaman yang sama, atau kita dibangun atas dasar ukhuwah Islamiyah, maka ini akan menjadi, ya, solidaritas kita dalam membangun persaudaraan yang hakiki. Ya, kita bisa lihat kalau suasana di Mekah, ya, kita bertemu dengan saudara muslim yang dari berbagai negara, itu nampak sekali saling menolongnya. Ya, kita dalam kondisi yang mungkin perlu pertolongan, itu orang akan gampang untuk menolong karena mereka menjadi bagian dari diri kita, gitu. Tapi kalau kita hanya di Indonesia, ya mungkin hanya ketemu dengan, ya, saudara-saudara kita sesama bangsa. Tapi kalau di luar negeri itu akan terasa, gitu. Apalagi kalau kita ketemu, ya, di negara-negara Eropa, ya, dengan salam itu akan mudah memiliki nilai untuk cepat akrab, ya. Ini ada kisah, ya, waktu ke Eropa itu, ya, hanya berdasarkan persaudaraan sesama muslim. Itu mereka memiliki, ya, perhatian, ya, secara sungguh-sungguh itu. Saya merasakan waktu di Inggris, gitu, itu ada seorang muslim, dia memberikan perhatian, ya, karena saya orang dari Indonesia, nggak pernah keluar negeri, ya, itu memberikan perhatian betul. Begitu juga waktu saya ke Spanyol, ya, itu ada orang muslim di sana yang memberikan fasilitas, ya, selama saya di sana, sampai, ya, dicarikan hotel karena saya harus jalan ke beberapa kota, itu dibantu, difasilitasi. Nah, ini baru merasakan apa yang disampaikan oleh hadis Nabi itu benar. Man la yahtam lil muslimin falaisa minhum. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis Nabi, ajaran Nabi, karena ini ajaran yang sangat penting, ya, dalam membangun pribadi kita yang bertakwa, membangun pribadi kita yang bermanfaat di tengah masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dapat memahami ilmu ini dan dapat mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Sudah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.